Akhirnya Om Kuat jujur soal skenario Ferdy Sambo, Kuat Maruf ungkap soal hubungan dengan Putri Chandrawati. Akhirnya Om Kuat berkata jujur soal skenario Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J. Om Kuat atau Kuat Maruf merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Om Kuat adalah sopir pribadi Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Saat peristiwa di Magelang dan Duren 3, disebut bahwa Kuat Maruf berada di TKP. Kini akhirnya Om Kuat atau Kuat Maruf berkata jujur soal skenario Ferdy Sambo sang atasan. Peristiwa berdarah di Duren 3 mulai sedikit terang. Polisi akhirnya menyampaikan hasil uji kebohongan, lie detector, terhadap 5 tersangka. Dari 5 orang tersangka yang menjalani pemeriksaan, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur, namun 2 lainnya masih tidak diungkap oleh polisi. 3 orang yang disebut berkata jujur adalah tersangka Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ketiganya menjalani pemeriksaan lie detector pada Senin, 5 September 2022. Dikutip dari Fox Timor, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Brigjen Andi Rian Jajadi menyebutkan hasil pemeriksaan ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Re, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata kepada wartawan. Sehari setelahnya, yakni pada Selasa 6 September 2022, giliran tersangka Putri Chandrawati dan saksi bernama Susi yang menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Namun, hasil pemeriksaannya tidak dibuka untuk publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, hasil uji poligraf sedianya merupakan konsumsi penyidik. Oleh karenanya, polisi menolak membuka hasil uji kebohongan Putri dan Susi ke publik. Setelah saya berkomunikasi dengan Kapus Labfor, Kepala Pusat Laboratorium Forensik, dan operator poligraf, hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justitia. Itu konsumsinya penyidik, kata Dedi dalam keterangan pers, Rabu 7 September 2022. Sedangkan, Irjen Ferdy Sambo sendiri menjadi yang terakhir menjalani pemeriksaan lie detector pada Kamis 8 September 2022. Sama halnya dengan pemeriksaan Putri Chandrawati, Polri tidak mengumumkan hasil pemeriksaan uji poligraf terhadap Sambo dengan alasan yang sama. Hasilnya apakah sudah selesai itu domainnya Labfor Laboratorium Forensik dan Penyidik, kata Irjen Dedi Prasetyo. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho menyebutkan, untuk dapat menjadi alat bukti, hasil uji poligraf antara satu tersangka dengan lainnya harus sejalan. Dia mengatakan, hasil uji kebohongan tak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa disertai keterangan ahli dan saksi yang selaras. Jadi hasil dari poligraf ini tidak berdiri sendiri tapi harus juga berkait dengan alat bukti saksi ahli ataupun surat, kata Hibnu. Sebenarnya, kata Hibnu, hasil uji poligraf sifatnya hanya untuk membantu mengungkap suatu perkara. Uji poligraf menjadi bagian dari scientific crime investigation seperti halnya analisis digital forensik, balistik forensik, atau psikologi forensik. Karena itu, kata Hibnu, hasil pemeriksaan ini tak bisa menjadi alat bukti utama. Putri Chandrawati masih ngotot soal pelecehan seksual yang dialaminya. Bahkan, Putri Chandrawati mengakui bahwa Brigadir J sempat meraba bagian sensitif. Tak hanya itu, dalam keterangannya, Putri Chandrawati mengaku berteriak saat Brigadir J meraba bagian area intimnya. Putri Chandrawati juga mengakui bahwa Brigadir J mengancam dengan menodongkan pistol di kepalanya. Apa yang terjadi saat di Magelang diduga menjadi pemicu yang membuat Ferdy Sambo memutuskan untuk membunuh Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam kejadian di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat diantaranya Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Baradae dan Susi. Komnas HAM secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi, secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3. Laporan tersebut dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti. Peristiwa pelecehan Putri Chandrawati. Temuan Komnas HAM soal pelecehan seksual itu lalu mendapat tanggapan dari pihak Brigadir J. Sebagai pengacara dari keluarga Yosua, Johnson Panjaitan menyebut, saat pihaknya melapor ke Kabarskrim Polri,
Ibu Putri sudah membuat laporan atas dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3 dan percobaan pembunuhan. Dan dengan tegas Polri menyatakan tidak ada tindak pidananya, kata Panjaitan dalam acara di ILC. Anehnya, soal peristiwa di Magelang. Tidak ada laporan, tiba-tiba diungkapkan Komnas HAM. Gak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Jika dilihat dengan sungguh-sungguh, maka berkasnya hancur, tegas Panjaitan. Panjaitan membeberkan, pihaknya berposisi sebagai pro justitia, tambah Panjaitan. Menurutnya, jika memang sungguh-sungguh ya pro justitia. Walau mengelak bahwa itu peristiwa tanggal 7, tetapi harus melihat laporan Bu Putri, kata pengacara keluarga Brigadir J itu. Panjaitan mengaku, sudah memiliki SP3 laporan Putri Chandrawati. Berikut isi SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan J. Panjaitan, yang dikutip melalui YouTube TV Onews 6 September 2022. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar. Dalam posisi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba pelaku, Brigadir J, masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget, dan langsung berteriak tolong, tolong, tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan, kembali berteriak dengan kalimat tolong, tolong, tolong. Pelaku langsung keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Demikian isi surat SP3 laporan Putri Sambo yang dibacakan J. Panjaitan beberapa waktu lalu. Peristiwa Magelang. Hubungan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J saat di Magelang semakin mencuat setelah Komnas HAM mengungkapkan dalam salah satu rekomendasi yang mengatakan bahwa ada dugaan terjadi pelecehan seksual di Magelang. Erman memaparkan bahwa kliennya Bribka RR, Ricky Rizal, menjelaskan peristiwa saat di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Dalam pengakuannya Bribka RR menjelaskan saat Putri Chandrawati dan Brigadir J dalam kamar di Magelang. Kedatangan Brigadir J ke dalam kamar Putri Chandrawati karena sore itu dia ditanyai oleh istri Ferdi Sambo. Sebelumnya Bribka RR keluar dengan Baradae untuk mengantarkan makanan ke sekolah anak Ferdi Sambo di Magelang, jelas Erman. Saat mengantar itu, Putri Chandrawati menghubungi dan meminta Bribka RR untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Bribka RR segera menuju lantai atas untuk menemui Putri Chandrawati, namun sempat bertemu dengan Kuat Maruf yang dalam kondisi marah. Kemudian Bribka RR bertemu dengan Putri Chandrawati, di mana Ibu Pisi menanyakan di mana Brigadir J. Bribka RR kemudian menemui Brigadir J dan menanyakan kenapa Kuat marah, namun Brigadir J menjawab bahwa dia juga tidak mengerti kenapa Kuat marah kepadanya dengan nada emosi, terang Erman. Saya juga gak tahu tuh bang, kenapa Om Kuat marah-marah, jelas Erman. Karena saat itu Brigadir J ditanyakan oleh Putri Chandrawati, maka Bribka RR menyarankan agar Brigadir J segera menemui Ibu Pisi. Bribka RR ikut menemani Brigadir J ke lantai atas namun tak masuk ke kamar menemui Ibu Putri, dan dia menunggu di depan pintu, namun dia juga tidak mendengarkan apa yang pembicaraan dari dalam kamar, tambah Erman. Masih dengan Erman, setelah Brigadir J keluar kamar, Bribka RR kembali menanyakan apa tentang apa yang terjadi. Brigadir J menjawab tidak ada apa-apa dan kondisinya sudah lebih tenang serta tidak emosi lagi. Namun Brigadir J tidak memberitahukan apa yang dibicarakan dengan Putri Chandrawati kepada Bribka RR, tambah Erman. Bribka Ricky Rizal atau Bribka RR dikatakan mulai sadar dan bicara jujur untuk bongkar skandal pembunuhan berencana Ferdi Sambo terhadap Brigadir J ditengarai setelah didatangi istri dan keluarganya hingga dirinya menangis. Bahkan Bribka RR sempat ingin jadi Justice Collaborator, JC, atas skandal pembunuhan berencana tersebut.